Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran asinkron mata kuliah pendidikan agama Islam. Dalam pertemuan kali ini saya sebagai mahasiswa ditugaskan untuk melaksanakan presentasi. Sebelumnya nama saya Alif Akbar Halifah, NIM 205111014, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Teguh SAG MPDI. Dalam pada presentasi ini bahas dua materi, yaitu pribadi bertakwa dan integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Nah, materi pertama itu pribadi bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa. Seperti yang kita ketahui, takwa itu adalah berarti taat kepada Allah. Artinya meninggalkan semua larangan yang diperintah oleh Allah dan melaksanakan kewajiban yang benar sesuai agama Islam. Jadi pada hakikatnya takwa itu adalah sungguh dan kehati-hatian terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa adalah orang yang sungguh-sungguh untuk menjauhi segala larangannya dan berhati-hati supaya tidak terjerumus ke dalam hal keburukan. Di takwa itu taat kepada Allah, taat kepada aturan Allah, taat kepada hukum Allah sesuai ajarannya gitu. Nah, adapun ciri-ciri orang yang bertakwa, yang pertama ada mengerti ilmu agama, paham tentang agama Islam seperti apa, bagaimana hukum-hukum yang dalam Islam, tata cara ibadah dalam Islam. Artinya mengerti ilmu agama baik fikih, akhlak, akidah, dan hukum lainnya. Menegakkan sholat. Nah, sholat adalah kewajiban sebagai umat Islam. Kita sebagai umat Islam menegakkan sholat itu adalah hukumnya wajib. Menjauhi maksiat, mempersiapkan bekal akhirat. Nah, mempersiapkan bekal akhirat ini kita sebagai manusia di dunia sehendaknya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Melaksanakan puasa, menepati janji, rajin melaksanakan sedekah. Nah, ini dari 7 ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Artinya dari poin 1 sampai poin 7 ini menggambarkan perintah kebaikan untuk di jalan Allah. Tidak ada di sini keburukan atau kemaksiatan. Lanjut ke kemuliaan orang yang bertakwa. Nah, kemuliaan orang bertakwa ini ada dua, yaitu ada di dunia dan ada di akhirat. Di dunia kita akan mendapat pujian dari Allah, mendapatkan penghormatan dari Allah, dicintai oleh Allah, urusannya ditangani, diatur dan diawasi langsung oleh Allah, dipermudah segala urusannya, selalu ditolong oleh Allah, selalu terasa ditemani, dicintai, dihormati oleh sama manusia, diberikan keberkahan dalam hidupnya, dibukakan kunci kekayaan langit dan bumi. Kemuliaan orang bertakwa. Orang bertakwa itu berarti dijamin oleh Allah bahwa dia hidupnya akan sejahtera dan akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemuliaan orang yang bertakwa di akhirat. Nah, yang pertama diringankan dan dimudahkan Allah pada sakaratul maut. Diberikan keteguhan dan mempertahankan makrifat dan keimanan kepada Allah. Diberikan kabar gembira, keridhaan dan rasa aman oleh Allah. Diselamatkan dari pertanyaan dan fitnah kubur, dimuliakan ruhnya oleh Allah, diselamatkan dari huru hara kiamat, diringankan dalam hisab, diberikan timbangan amal baiknya, dihadirkan dalam telaga Nabi. Jadi orang yang bertakwa itu pasti mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya. Tidak ada kata sia-sia dalam hidupnya, baik dunia dia ditemani oleh Allah, diberikan jalan oleh Allah, dipermudah oleh Allah. Di akhirat hidupnya bakal diringankan oleh Allah, dimuliakan ruhnya, dilapangkan kuburannya, surga adalah tempat akhirnya. Itulah bagi orang-orang yang melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, takwa dan kesolehan pribadi artinya seperti tadi, takwa itu adalah taat kepada
Allah dan kesolehan pribadi adalah individual. Berarti artinya umat Islam yang taat kepada aturan Allah. Kesalahan individu atau kesalahan pribadi maksudnya adalah proses ibadah yang hanya mementingkan ibadahnya, yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan diri sendiri. Artinya, kesalahan pribadi ini antara diri kita dan Allah saja yang tahu. Kita dan Allah yang tahu tentang ibadah kita, tentang kehidupan kita, tentang apa saja yang ada di kita, itu termasuk dalam kesalahan individual. Biasanya dalam ritual, sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan semata hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesalahan pribadi ini kita pamer-pamerkan kepada lingkungan kita. Jadi ini hanya hubungan kita dan Allah saja. Takwa dan kesolehan sosial. Kesolehan sosial adalah menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islam yang bersifat sosial. Artinya, takwa dan kesolehan sosial ini kita yang manusia yang hidupnya yaitu membutuhkan satu sama lain, adanya lingkungan masyarakat yang mengakibatkan kehidupan sosial itu muncul. Nah, ada contoh-contoh ya sebagai kita umat Islam yang takwa kepada dan kesolehan sosial ini, takwa kepada Allah, yaitu bersikap santun kepada orang lain, saling bergotong royong sesama, mampu merhatikan dan menghargai hak sesamanya, mampu berempati, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, bermusyawarah dengan lingkungan yang sekitarnya jika memutuskan sesuatu. Nah, kesolehan sosial ini tidak hanya diukur dari ibadah saja, melainkan diukur dari kepekaan terhadap sosialnya, terhadap lingkungan sekitarnya. Misal kita di perkampungan, berarti kita peduli dengan tetangga kita atau saudara kita yang ada di tempat situ. Sebagai umat muslim, kita adalah saudara seagama dan berbaur kebaikan untuk orang sekitarnya, sehingga menciptakan orang lain itu merasa tenang, damai, tentram, dan nyaman terhadap dirinya. Nah, materi yang kedua yaitu integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Nah, kita akan membahas yang pertama itu pengertian iman, Islam, dan ihsan. Seperti yang kita ketahui, iman, Islam, ihsan ini memiliki kaitannya dengan pribadi kita sendiri ya. Iman yang berasal dari bahasa yang berarti amanah yu'minu, artinya percaya atau menerima. Artinya iman menurut istilah itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota tubuh. Artinya kita yakin, kita meyakini bahwa itu benar. Misalnya kita meyakini Al-Quran itu benar, mutlak, tidak ada keraguan di dalamnya. Misalnya kita ini beragama Islam, kita memasuk Islam, iman, Islam itu benar, kita mantapkan dalam hati, kita mengucapkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dilakukan dengan anggota tubuh. Artinya segala amalan yang diperintahkan oleh Islam atau dalam agama Islam itu kita lakukan dengan tubuh kita sendiri, kayak kita misal berzakat, bersedekah, melaksanakan sholat, membantu satu sama lain dan lainnya. Islam yang berasal dari kata aslama yang berarti patuh, pasrah, atau menyerah diri atau selamat. Ini menurut bahasa Islam itu seperti itu. Sedangkan menurut istilah, agama yang mengajarkan agar manusia patuh dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam Islam ini, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita sebagai umat Islam itu agama yang mengajarkan kepada manusia patuh dan berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apapun masalahnya, apapun usahanya, kita serahkan semuanya kepada Allah. Yang ketiga ada ihsan. Ihsan itu berasal dari kata ahsan yuhsinu ihsanan, yang artinya kebaikan atau berbuat baik. Nah, sedangkan menurut istilah, ihsan itu ialah berbakti dan mengabdikan dirinya kepada Allah atas dasar kesadaran dan keikhlasan.
Tidak ada paksaan dan tidak ada keraguan di dalam dirinya. Artinya nurut atau ngikut dengan aturan Islam atau dengan ajaran Allah sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup manusia. Nih, dalam ihsan ini dibagi menjadi 4, yaitu ihsan alaihi, yaitu berbaik terhadap Allah, ihsan ala nafsi, berbuat baik kepada diri sendiri, ihsan ala ghairihi, berbuat baik terhadap orang lain, ihsan ala jami'il khalqi, berbuat baik kepada semua makhluk Allah. Contoh-contoh dari 4 ini, misal berbuat baik terhadap Allah, kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat, ibadah, ngaji, atau zakat dan lainnya, kita sudah berbuat baik kepada Allah. Artinya kita melaksanakan aturan-aturan yang diajarkan oleh Allah. Ada ihsan ala nafsihi, berbuat baik kepada diri sendiri. Artinya kita menyenangkan diri sendiri kita, tidak mengkhianati diri kita sendiri, kita menjaga diri kita, kita merawat diri kita, itu sudah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri. Ihsan ala ghairihi, berbuat baik terhadap orang lain. Ini di lingkungan sosial, biasanya kita saling gotong royong, membantu satu sama lain dalam kesulitan, meminjamkan barang-barang yang dibutuhkan oleh tetangga atau oleh teman bila mereka butuh. Banyak simpel-simpel lainnya atau contoh-contoh hal sederhana yang berbuat baik terhadap orang lain. Yang keempat itu adalah insan ala jami'il khalqi, berbuat baik kepada semua makhluk Allah. Artinya, kita sebagai makhluk Allah, kita sebagai manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah semua dengan akal, pikiran, dan lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki memiliki manfaat. Nah, berbuat baik kepada semua makhluk Allah, tumbuhan, hewan adalah makhluk Allah, artinya kita harus baik dan harus menjaga satu sama lain. Dari hewan kita menjaga, merawat, tumbuhan kita menyayangi, disiram, diberi pupuk, itu sudah berbuat baik kepada semua makhluk Allah. Artinya baik kepada tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya. Ada relasi iman, Islam, dan ihsan dalam ajaran Islam. Seperti yang kita ketahui, iman, Islam, dan ihsan dapat dipahami bahwa ketiganya merupakan pilar satu agama Islam yang memiliki hubungan kuat satu sama lain. Kekuatan hubungan ketiganya bagaikan segitiga sama sisi. Yang bertakwa hendaknya berada di ketiga pilar itu, yaitu berada di sisi iman, berada di sisi Islam, hingga ihsan. Lengkap. Jadi ada pondasi iman, Islam, dan ihsan pada diri kita sendiri sesuai dengan ajaran Islam. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan nikmat kepada kalian, dan aku telah meridhoi Islam adalah agama yang benar bagi kalian. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini terdapat poin 3 terpenting, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Jadi seperti itu. Di sini ada pengertian insan kamil. Nah, insan kamil ini adalah manusia sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujud ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Itu ada pendidikan Islam membentuk insan kamil. Pendidikan Islam merupakan kebutuhan mutlak untuk dapat melaksanakan Islam sebagaimana hendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan makna rumusan di atas. Pendidikan Islam mempersiapkan diri manusia guna melaksanakan amanat yang dipikulkan kepadanya. Hal ini berarti bahwa sumber-sumber Islam dan pendidikan Islam itu sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Kedekatan relevansi insan kamil dengan pendidikan Islam karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang saling mengingatkan, yang saling mengikat ibarat mata rantai yang satu sama lain saling berhubungan. Sehingga jika salah satu terputus, maka terputus pula seluruh komponen yang ada pada diri manusia. Insan kamil merupakan pancaran akhir dan cita-cita ideal yang menjadi harapan pendidikan Islam. Nah, sudah materi pada siang hari ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang tidak jelas, bila ada kesalahan, bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.